Ya, kita akan berdoa untuk renungan kita pagi ini. Tuhan, tolong kami untuk kami bisa merenung tentang Engkau. Tuhan, pimpin jalan kami melalui perenungan ini. Demi nama Yesus, amin. Ya, perenungan hari ini terambil dalam kitab Ibrani 11 ayat 26 ya. Ibrani 11 ayat 26 yang berjudul Hadir dalam Kehidupan Musa. Saya bacakan ayatnya untuk saudara. Ibrani 11 ayat 26, ia menganggap penghinaan karena Kristus sebagai kekayaan yang lebih besar daripada semua harta Mesir, sebab pandangannya ia arahkan kepada upah. Nah, saya baca tafsiran salah satunya John Calvin gitu ya, dan saya menemukan banyak poin yang menarik yang bisa kita pelajari gitu ya. Pertama gitu ya, di sini dikatakan di ayat 26, ia menganggap penghinaan karena Kristus sebagai kekayaan yang lebih besar. Nah, Calvin juga soroti highlight ini ya. Sebenarnya ini bukan dari Calvin juga sih, Alkitab juga udah ngomong ya. Ia menganggap penghinaan ya, menghargai penghinaan karena Kristus sebagai kekayaannya. Nah, ini adalah semua hal yang harus dijalani orang-orang saleh ya. Orang-orang saleh harus menjalani hal ini, kata Calvin gitu ya. Orang-orang saleh itu adalah orang-orang yang harus menghargai penghinaan karena Kristus gitu ya. Kita dalam hidup ini menghargai apa ya gitu. Ada orang yang menghargai uang gitu ya, ada orang yang menghargai mukanya gitu. Kalau orang-orang Tiongkok itu mukanya adalah harga dirinya, mukanya adalah identitasnya, citra dirinya dan seterusnya gitu ya. Kalau mukanya tercoreng gitu, wah dia bisa ngamuk sekali gitu ya, karena dia menghargai mukanya gitu. Ada orang yang menghargai perasaannya, ada orang yang menghargai banyak hal gitu ya, pasangannya saja gitu dan seterusnya. Tapi di sini kita perlu menghargai yang lain gitu ya. Yang lain itu menghargai penghinaan karena Kristus gitu ya. Kalau kita terlalu menghargai muka kita gitu, kita mungkin sulit menghargai penghinaan karena Kristus, karena kita terlalu menghargai penghinaan muka kita gitu ya. Sampai-sampai kita kalau Yesus yang dihina, Kristus yang dihina, ya saya nggak terlalu tapi kalau muka saya yang dihina gitu, kalau estetis saya yang dihina gitu, kalau misalnya identitas saya gitu, waduh, peka sekali gitu ya. Tapi kita kurang peka kalau ada orang yang menghina ya Kristus gitu ya. Ini karena kita kurang menghargai penghinaan karena Kristus gitu ya. Kita coba tengok aja, selidiki aja hidup kita. Kapan terakhir kali kita menganggap bahwa wah ini adalah penghinaan karena Kristus gitu. Ini adalah penghinaan karena Kristus nih gitu. Kalau nggak ada ya kemungkinan memang kita nggak pernah menghargai penghinaan karena Kristus gitu ya, sebagai kekayaan gitu ya. Di sini ia menganggap penghinaan karena Kristus sebagai kekayaan gitu ya. Iya. Saudara tahu ya, sebagai kekayaan itu seperti apa harusnya menghargai penghinaan Kristus sebagai kekayaan itu seperti apa gitu. Terus yang kedua, di sini Calvin ada katakan di sini ya, dosa adalah semua hal yang menjauhkan kita dari Allah gitu ya. Iya betul ya. Di sini kan dikatakan di ayat 25-nya, karena ia lebih suka menderita sengsara dengan umat Allah daripada untuk sementara menikmati kesenangan dari dosa gitu ya. Ya, dosa itu memang definisinya ya yang mungkin lebih ketat itu ya. Semua hal yang menjauhkan kita dari Allah ya. Nah, terus di sini sebenarnya semua penderitaan kita tuh karena dosa nih. Calvin lagi ya. Saya cuman ngomongin Calvin aja. Jadi saudara bisa tahu tafsiran Calvin ya, sangat indah gitu ya. Bisa menghargai Bapak gereja gitu ya. Dan ini juga Alkitab by the way gitu ya, sama gitu ya. Semua, maksudnya Calvin ngomong Alkitab gitu ya. Jangan sampai saudara salah tangkap. Semua penderitaan itu karena dosa ya, kata Calvin, betul ya. Betul ya, kita juga katakan semua penderitaan itu karena dosa. Tapi ada satu penderitaan yang harus kita anggap sebagai hidup kita ya, yaitu menderita demi nama Kristus gitu ya. Itu menderita demi nama Kristus itu bukan menderita karena dosa, bukan, tapi karena anugerah Allah gitu ya. Karena pilihan ya, karena kita dipilih untuk menjadi anak-anak Allah dan kita menderita demi nama Kristus. Nah, itu bukan dosa gitu ya. Saudara kalau menderita karena dosanya nggak terima gitu ya, tapi alangkah indahnya kalau kita bisa menerima penderitaan ya karena nama Kristus gitu ya. Nah, terus implikasinya Calvin katakan ya, Musa itu menderita bagi umat Allah untuk apa sih? Untuk menyatakan dirinya ialah umat Allah gitu ya. Dia menderita bagi umat Allah gitu. Nah, kita juga apa sih? Kita bagaimana? Kita di gereja juga ya. Misalnya di gereja, di lingkungan kita ya, kita harus menderita bagi ya. Kita harus rela gitu ya, menghargai penghinaan Kristus demi siapa? Demi ini ya. Demi
sesama kita dan demi ini ya, demi hubungan kita, relasi kita dengan Allah dan seterusnya gitu ya, demi gereja kalau Calvin katakan gitu ya. Nah, di sini ada dikatakan bahwa sebab pandangannya ia arahkan kepada upah. Waduh, kok kepada upah? Kita sering kalau orang-orang Injili atau Reform gitu, waduh ini gimana kok pakai upah sih? Ini orang berarti Musa ini sebenarnya apa? Mau ikut Kristus tuh karena upah atau gimana sih? Oh, ini kita suka apa polemik seperti ini ya, debat seperti ini sebenarnya kurang ada gunanya ya. Karena Alkitab itu bukan cuma ngomongin anugerah, tapi juga ngomongin upah gitu ya. Ada bukan hanya ngomongin upah, ada anugerah juga dan seterusnya gitu ya. Debat gitu sebenarnya one sided gitu ya. Nggak ada terlalu ada gunanya gitu ya. Menjadi orang-orang yang berat sebelah tuh nggak ada gunanya. Calvin tetap katakan di sini ya, diselamatkan tuh benar-benar dengan belas kasihan Allah gitu ya. Tapi kita hidup ya, hidup ini kan kita bukan hanya dengan belas kasihan Allah saja. Hidup ini kita harus dengan janji-janji Allah gitu ya. Jadi kita tuh bertitik pusat pada janji Allah gitu ya. Tapi bertitik pangkal di situnya pada ya belas kasihan Allah, tapi menuju gitu ya, telos kita, tujuan akhir kita hidup dengan janji Allah gitu ya. Jadi kita bagaimana dalam hidup ini kita benar-benar bisa hidup dalam janji Allah dengan dasar belas kasihan Allah. Kira-kira seperti itu ya. Terakhir saya mau sampaikan dari salah satu, saya teringat ya, John MacArthur pernah mengatakan begini, bedanya wish dengan hope itu apa? Wish itu sama-sama harapan ya. Wish itu adalah harapan-harapan kita yang tidak sesuai janji Allah gitu. Tapi kalau hope itu adalah harapan-harapan kita yang ini ya, sesuai janji Allah. Kiranya kita dalam hidup ini bisa berharap sesuai janji Allah, bukan sesuai keinginan kita atau keinginan duniawi, keinginan ragawi kita yang bukan janji Allah. Kiranya itu saja, kita berdoa. Terima kasih Tuhan kalau masih ada janji-Mu yang kami boleh kejar, kami boleh hidupi, dan Tuhan tolong kami untuk kami hidup dalam janji-Mu Tuhan. Seperti Musa, kami bisa mengikuti Musa. Demi nama Yesus, amin.